Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek, ya. Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan yang lain, dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Ya, terduga teroris berinisial DE merupakan seorang mantan karyawan di PT KAI. Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menggerebek rumah terduga teroris di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Bekasi Utara. Bukan hanya itu, bendera ISIS yang didominasi berwarna hitam juga turut diamankan. Satu terduga teroris dengan inisial DE ditangkap. Selain itu, DE juga diduga terafiliasi dengan ISIS. Tidak hanya menangkap terduga teroris, petugas juga menggeledah Perumahan Pesona Anggrek Harapan. DE ditangkap karena memiliki puluhan pucuk senjata beserta amunisi. Menurut keterangan Ketua RT, penggeledahan dilakukan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang didapat, DE yang juga karyawan PT KAI diduga aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memotivasi untuk berjihad. Pihak PT KAI membenarkan bahwa terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Anti Teror di Bekasi, Jawa Barat merupakan karyawan PT KAI. Ya, hal ini disampaikan Vice President Public Relations PT KAI Jody Martinus dalam dialog iNews. Jadi memang perlu bisa kami sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah pegawai PT KAI ya. Beliau berdinas di Stasiun Jakarta Kota, bekerja sudah lebih kurang sekitar 7 tahun. Dan tugas sehari-harinya beliau adalah sebagai petugas langsir. Untuk penangkapan DE ini yang pertama saya apresiasi ya, ini kategorinya sukses besar dalam pengungkapan jaringan terorisme. Akan tetapi kita juga menjadi suatu sangat memprihatinkan ya, karena tersangka DE ini ternyata tidak hanya sebagai tersangka biasa, tetapi dari barang bukti yang disita itu menunjukkan barang bukti yang sangat banyak, baik itu senjata rakitan maupun yang lainnya, termasuk buku-buku ataupun referensi-referensi yang menjadi pegangan yang bersangkutan, di mana persis mirip seperti tersangka-tersangka teroris yang lainnya, di mana terpapar paham-paham eksklusivitas dan takfiri. Adapun keterangan daripada beberapa pihak, baik itu tetangga, RT, itu sangat dimaklumi karena yang bersangkutan ini sangat pandai dalam bersiasat atau berkamuflase, menyembunyikan
menyembunyikan ideologi ataupun pahamnya, sehingga seolah-olah dari permukaan tidak terpapar atau bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang harus dicatat bahwa Densus tentunya sudah melakukan surveillance, melakukan pendalaman beberapa waktu ya untuk bisa memutuskan untuk melakukan penangkapan, dan tentunya tidak hanya surveillance secara konvensional tetapi juga di media sosial, di dunia maya ataupun di IT. Termasuk akun-akun media sosialnya ya Pak Ahmad? Ya, jadi di akun-akun media sosial kan sangat terbukti bahwa yang bersangkutan tidak sekedar terpapar tapi sudah semacam ideolog ya, karena menjadi influence untuk melakukan baiat dengan Amir ISIS atau afiliasinya kalau di Indonesia itu Jamaah Ansarul Daulah ya, untuk melakukan update baiat terhadap Amir ISIS. Yaitu Al-Quraisy. Nah, ini sudah bukan lagi tersangka biasa, tapi ini bisa dikategorikan sebagai, di samping pelaku sebagai ideolog, tapi juga mendonasi, juga mentransformasikan secara ideologis, termasuk juga mempersiapkan peralatan-peralatan. Dan yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan iqdad ya, latihan-latihan perang, persiapan-persiapan di Gunung Gelis di daerah Jawa Barat. Saya melihat bahwa ada potensi umat Islam untuk menghasilkan keadilan sosial dengan doktrin-doktrin teologi yang bisa ditransformasikan menjadi doktrin-doktrin sosiologi itu. Jadi bagian vertikal, bagian akidah itu kalau dia dirambatkan ke bagian muamalah yang horizontal, dia justru bisa berujung pada Pancasila tuh, soal keadilan sosial, kemanusiaan dan beradab. Tetapi rejim menganggap bahwa kekuatan Islam itu berbahaya bagi negara Pancasila. Dari kapan kita punya stigma semacam itu? Ya dari awal kemerdekaan sebetulnya udah dimulai itu. Dengan Piagam Jakarta berbahaya nanti kalau diteruskan tuh, maka dibujuklah Islam supaya menyerahkan kepentingannya pada demokrasi. Di era Orde Baru itu ada aktivitas yang dengan cepat menuduh ini jihad itu, ini jihad sana tuh. Dan sampai pada reformasi itu kita lenyapkan sebetulnya. Bahwa kita sama-sama warga negara, ada yang punya perspektif Islam, silahkan yang mau berperspektif komunis, liberal, segala macam itu. Tapi karena Islam itu mayoritas, coba dengar pandangan mereka tuh. Kan itu intinya kan. Jadi bukan saya membela Muslim ansih, tapi saya membela perspektif di belakang teman-teman Muslim ini, yaitu keadilan, justice, kebenaran, kemakmuran, segala macam. Nah itu ustadz-ustadz yang kritis dianggap itu akan memberikan negara Islam. Disingkirkan. Saya bicara dengan Habib Rizik, bicara dengan semua tokoh, saya diskusi dengan pesantren di Ngeruki, di Madura segala macam tuh. Jawa Barat. Kemarin saya ngomong dengan bahkan aktivis-aktivis yang masih percaya pada negara Islam Indonesia di kaki Gunung Galunggung. Mereka bilang enggak, kami menuntut keadilan. Tetapi yang ada di kepala kami ya cuma ajaran Islam. Karena itu kami ingin ajaran Islam juga didengar sebagai perspektif untuk menghasilkan keadilan. Saya bilang itu fair betul kan? Ya, dan politik partisan dan sebagai politik aliran politik. Ya. Sebutnya begitu ya. Jadi benar-benar ini memang betul-betul manipulatif ya, karena mereka menyembunyikan agenda sesungguhnya dari upaya untuk menyingkirkan kekuatan politik Islam dari Indonesia itu. Ya, itu manipulatif, dan sering kali saya berseberangan dengan juga banyak teman saya yang dulu waktu kuliah berpikiran terbuka, tiba-tiba kok jadi picik gitu kan. Lu Roksi apa? Dulu kan lu belajar Marxisme, lu ajarin kita Marxisme, kok sekarang lu pro Islam. Lo Islam itu juga ada keadilan sosialnya, apa bedanya dengan Marxisme itu? Tapi cara mereka memojokkan saya nggak pernah peduli, karena saya nggak berurusan dengan dungu-dungu semacam itu kan. Jadi kelihatannya ada semacam cuci otak, ketakutan pada Muslim berubah menjadi upaya untuk penyingkiran. Mestinya kalau takut ya kompetisi aja di dalam ideologi kan, kompetisi dalam doktrin ekonomi kan. Mari kita percakapkan fasilitas demokrasi di dalam Muslim dan fasilitas demokrasi di dalam liberalisme misalnya, itu selesai kan. Fasilitas keadilan versi teologi Muslim, fasilitas keadilan versi Pancasila misalnya, itu kompatibel apa enggak itu. Nah, kemampuan kita untuk masuk dalam perdebatan itu terhalang oleh kebencian kita yang mendahului persahabatan, itu soalnya. Ya. Padahal di Islam juga diajarkan. Bukan kebencian kita, kebencian mereka maksud saya. Ya, kalau di Islam juga diajarkan, janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi betul-betul lagi nggak boleh kita, walaupun kita benci, harus tetap adil gitu. Oke. Ya, karena keadilan itu adalah watak pertama dari Tuhan, adalah dia pasti berlaku adil. Dan kalau kita bilang kita percaya agama atau mengabdi pada kekuatan supranatural, karena kita percaya bahwa yang Maha Kuasa pasti akan berbuat adil. Jadi kita minta yang sana disolimi, nggak akan dia peduli itu, karena dia mau adil gitu kan. Jadi itu intinya tuh. Tapi jangan terlalu jauh, nanti saya kena delik lagi. Oke, ini pertanyaan personal yang saya kira
saya tahu Anda pasti juga banyak mendapat pertanyaan, karena dengan sikap-sikap Anda itu kemudian banyak sekali orang yang selalu mendoakan, jadi komentar-komentar mendoakan semoga Bung Rocky Gerung ini segera mendapat hidayah. Anda merasa terganggu dengan hal-hal semacam itu? Sama sekali tidak terganggu, karena saya paham psikologi mereka. Jadi mereka merasa akrab, lalu masuk satu langkah soal hidayah tuh. Tapi saya selalu anggap ya terima kasih karena Anda mendoakan dengan tulus. Dan ketulusan itu yang menunjukkan bahwa ingin ada persahabatan dan ada yang menyuarakan pikiran mereka tuh. Saya nangkap itu. Jadi sekali lagi terima kasih, itu sinyal bahwa orang peduli. Tetapi soal kematian, nasib segala macam itu kan permenungan pribadi seseorang itu. Jadi saya anggap bahwa itu bukan paksaan, tapi itu semacam, bahkan bukan himbauan, itu semacam penghargaan aja itu bahwa welcome, semacam welcome drink lah gitu, bahwa oke, dibuka percakapan, dibuka persahabatan. Jadi terima kasih yang mendoakan saya dapat hidayah, dan itu artinya doa yang tulus dalam upaya kita untuk menyatakan bahwa mari kita sama-sama rawat bangsa ini dalam kemajemukan tuh. Nah, karena kemajemukan itu menghasilkan penindasan justru oleh minoritas pada mayoritas dalam konsep tadi. Kan Islam ditindas secara mayoritas, sebagai mayoritas dia ditindas karena dia tidak punya kapasitas ekonomi dibandingkan dengan yang minoritas tapi kapasitas ekonominya tinggi. Itu yang kemudian diperlihatkan dalam statistik bahwa 4 orang terkaya Indonesia itu menguasai separuh dari kekayaan rakyat Indonesia. Kalau kita breakdown secara antropologi, itu pasti yang menguasai itu non-Muslim. Dan yang dikuasai itu adalah masyarakat Muslim. Tapi kalau itu kita ucapkan, itu juga berbahaya secara politik. Tetapi dasarnya memang itu. Nah, bagi mereka yang melihat sinyal itu, merasa negara tidak berpihak pada mereka yang tersisih, yaitu kaum miskin yang mayoritas adalah umat Islam. Oke, tapi tenang aja Bung Rocky, di antara sekian banyak orang yang mendoakan Anda sedapat hidayah, itu ada juga yang waktu itu kan Anda ingat ya, waktu dalam sebuah dialog kalau nggak salah, saya ingat saya di Ciledug yang Anda dilarang untuk masuk Islam gitu, karena menurut mereka Anda jauh lebih bermanfaat membela orang Islam dalam kondisi Anda bukan orang Muslim. Kalau orang Muslim bela orang Muslim biasa, tapi kalau seorang Rocky Gerung yang membela Muslim itu jauh bobotnya berbeda gitu. Ya itu juga terima kasih bagus karena dia menguji sebetulnya fungsi dari seorang kritikus itu. Jadi dia tahu bahwa kritikus itu sebetulnya dari dalam dirinya itu udah jujur tuh. Nah, kalau kejujuran itu basis dari semua agama ya udah nggak ada soal lagi kan sebetulnya. Tetapi sekali lagi yang formal seringkali orang ingin tagih. Tapi saya selalu mengatakan ya udah itu urusan pribadi tuh. Tetapi wah hati-hati Rok, nanti disudutkan di Jepang, nggak ada itu. Kalau saya mau anggap lega aja tuh, saya nggak ada beban. Saya merasa bahwa perspektif mereka saya baca dengan baik, lalu mereka gembira tuh. Ya ada bagian yang merasa ya nanti Anda dimanfaatkan. Buat ya kalau saya dimanfaatkan untuk hal yang bagus ya nggak ada soal juga kan. Jadi sebetulnya lain kalau saya nggak punya perspektif, lalu saya dimanfaatkan. Kan saya punya perspektif. Kan nggak bisa orang memanfaatkan perspektif. Yang bisa dimanfaatkan adalah posisi politik. Nah, saya nggak punya posisi politik. Apa yang mau dimanfaatkan? Bagus juga kan ada orang yang dapat hidayah. Ada bilang jangan. Jadi kita tahu maksudnya kan. Tapi semua itu saya tahu dalam upaya untuk merawat lingkungan. Jangan sampai kritisisme itu hilang tuh. Jadi saya diasuh oleh mereka yang bahkan yang kontroversi terhadap saya menganggap ya fungsi-fungsi kritisisme. Jadi kita perlukan satu upaya untuk menghidupkan kembali diskursus tentang kebangsaan, diskursus tentang kenegaraan, dan terutama diskursus tentang keadilan. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.